Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Ratna Nur Afifah dari kelas Agribisnis Hortikultura 1 akan menjelaskan tentang laporan pemasaran. Pada laporan pemasaran terdapat poin-poin penting, yaitu yang pertama profil produk dan profil kelembagaan, yang kedua riset pemasaran, yang ketiga perencanaan pemasaran, dan yang keempat sistem informasi pemasaran. Yang kelima komunikasi pemasaran, yang keenam copywriting, yang ketujuh pelayanan penjualan dan purna jual, yang kedelapan strategi pemasaran. Profil produk dan kelembagaan. Produk yang telah dibuat terdapat produk Simplicia Sambiloto. Produk ini menggunakan kemasan plastik tebal sebagai wadah Sambiloto yang sudah siap dijual, yaitu dalam bentuk Simplicia kering. Sambiloto kering dikemas dengan ukuran 25 gram per kemasan. Kemudian yang kedua, produk Simplicia Rosella. Produk ini menggunakan kemasan plastik tebal sebagai wadah Rosella yang siap dijual, yaitu dalam bentuk Simplicia kering. Rosella kering dikemas dengan ukuran 25 gram per kemasan. Yang ketiga, benih Rosella menggunakan kemasan plastik pres sebagai wadah benih Rosella yang sudah siap dijual, yaitu dalam bentuk Simplicia kering. Rosella kering dikemas dengan ukuran 5 gram per kemasan. Kemudian terdapat teh Rosella. Produk ini menggunakan kemasan plastik tebal sebagai wadah Rosella yang sudah siap dijual, yaitu dalam bentuk Simplicia kering. Rosella kering dikemas dengan ukuran 25 gram per kemasan. Pada profil produk terdapat perencanaan produksi. Pada tanggal 2 April 2022 melakukan kegiatan pemeliharaan tanaman Sambiloto dan Rosella, mulai dari penyiraman, pemupukan susulan, penyulaman, dan pengendalian OPT. Keterangannya perencanaan. Pada minggu ketiga April 2022 melakukan pemanenan. Keterangan perencanaan. Pada minggu keempat April 2022 melakukan kegiatan pasca panen yang terdiri dari pengumpulan, sortasi, pengeringan, sortasi kering, dan pengemasan. Keterangan perencanaan. Kemudian ini yang minggu pertama pada bulan Mei 2022 melakukan pemasaran. Keterangan perencanaan. Merek produk dari pemasaran adalah Green Smart Agriculture. Lokasi usaha Kabupaten atau Kota Purworejo. Kabupaten atau Kota Purworejo merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Legalitas produk dari usaha Green Smart ini adalah berupa merek dagang yang dibuat dalam bentuk stiker yang ditempel di kemasan produk dengan warna background hijau. Kelembagaan. Identifikasi kelembagaan. Kelembagaan yang akan dibuat adalah UKM. UKM merupakan unit usaha kecil menengah yang pendirian usahanya dapat menggunakan modal sendiri maupun pinjaman, serta bukan merupakan cabang atau anak cabang dari usaha manapun. Yang kedua,
Terdapat profil usaha UKM tanaman Sambiloto dan Rosella. UKM pengolahan tanaman Sambiloto dan Rosella merupakan usaha yang bergerak di bidang pengolahan hasil panen tanaman hortikultura biofarmaka. Usaha ini akan dirancang pada tahun 2022 dan mampu memasarkan produk hasil panen tanaman Sambiloto serta Rosella hasil budidaya sendiri. Organisasi kelembagaan usaha UKM Green Smart Agriculture rencananya akan dikelola oleh pemilik usahanya sendiri dan dipimpin oleh seorang pemilik usaha yang bertugas mengatur semua yang ada pada usaha. Kemudian pemilik usaha dibawahi oleh manajer produksi, kepala bagian pemasaran, kepala bagian produksi, dan karyawan. Kemudian riset pemasaran. Objek dari riset pemasaran terdiri dari harga, produk, alat pemasaran, distribusi, konsumen, atribut produk, dan informasi produk. Yang kedua, terdapat metode riset pemasaran. Metode ini menggunakan pengajuan kuesioner atau responden tertentu kepada beberapa orang dari wilayah domisili yang berbeda-beda. Jenis riset pemasaran menggunakan riset kualitatif. Riset kualitatif atau penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video, dan lain sebagainya. Sedangkan jenis riset pemasaran kualitatif untuk memperoleh data konsumen pada produk dari tanaman Sambiloto adalah melalui catatan dan melalui pengajuan kuesioner atau responden tertentu. Perencanaan pemasaran. Pada perencanaan pemasaran terdapat ringkasan eksekutif, pengumpulan, pendahuluan, analisis situasi, target pasar, masalah dan kesempatan, ringkasan, lampiran, dan penutup. Pada ringkasan eksekutif, usaha yang bernama Green Smart merupakan usaha di bidang agribisnis hortikultura biofarmaka dengan produk dari tanaman Sambiloto dan tanaman Rosella. Sambiloto tersebut dikeringkan menjadi Simplicia kering, Rosella dikeringkan untuk dibuat menjadi Simplicia kering dan teh Rosella. Pendahuluan. Produk Green Smart berupa produk Sambiloto kering, Rosella kering, dan teh Rosella. Produk Sambiloto kering diolah dari hasil panen tanaman Sambiloto yang dikumpulkan, disortasi, melakukan pengeringan, perajangan, penimbangan, pengemasan, pelabelan, dan penyimpanan. Proses pembuatan Sambiloto kering. Pada pengumpulan, proses pemetikan Sambiloto segar tanpa cacat, dan berwarna hijau tua. Sortasi. Tanaman Sambiloto segar disortasi, dipisahkan dari batang dan tangkainya serta diseleksi daun yang kuning, berbintik putih atau rusak dipisahkan dan dibuang. Pengeringan. Pengeringan dilakukan di bawah sinar matahari langsung atau menggunakan oven yang tidak ada air yang turut terbawa. Waktu pelayuan
sekitar 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian melakukan perajangan. Tanaman sambiloto yang dilayukan kemudian dirajang kecil-kecil dengan tujuan untuk mempercepat pengeringan. Melakukan pengemasan. Produk dikemas menggunakan plastik yang agak tebal dengan ukuran 30 x 40. Melakukan pelabelan. Pada produk menggunakan stiker berlogo Green Smart. Yang terakhir adalah melakukan penyimpanan. Proses pembuatan rosella kering. Pengumpulan. Proses pemetikan rosella segar tanpa tetes dan berwarna merah tua. Kemudian disortasi, dipilih. Yang ketiga melakukan pengeringan. Kemudian melakukan perajangan dan penimbangan. Dan dikemas menggunakan plastik yang agak tebal ukuran 30 x 40. Pelabelan. Pada produk rosella kering menggunakan stiker berlogo Green Smart dan melakukan penyimpanan pada suhu 27 derajat Celcius. Proses pembuatan teh rosella yang setelah menjadi simplicia dapat dilakukan dengan memasukkan rosella kering ke dalam wadah yang akan digunakan untuk membuat teh rosella, lalu menuangkan air panas atau mendidih ke dalam wadah. Tunggu beberapa saat. Kemudian sebagai pemanis dapat menambahkan gula sesuai dengan selera untuk diminum. Kemudian tahap analisis situasi. Terdapat lingkungan situasi pasar produk dari usaha sudah cukup berjalan dengan baik, yaitu dengan memasukkan produk yang ada ke pasar dengan harga jual yang tergolong masih terjangkau. Kemudian pada lingkungan netral, media yang digunakan untuk mempromosikan produk dapat dengan media cetak dan media elektronik. Yang ketiga, lingkungan perusahaan. Perencanaan usaha rencananya akan melakukan distribusi produk atau bermitra ke pasar atau petani tanaman biofarmaka yang membutuhkan produk dari tanaman sambiloto dan tanaman rosella. Kemudian yang keempat, lingkungan kompetitor. Pengalaman yang dimiliki oleh pesaing lebih banyak dan lebih terampil, disebabkan karena adanya fasilitas yang dimiliki pesaing lebih tersedia. Kemudian langkah selanjutnya adalah target pasar. Menempatkan posisi pasar di kalangan masyarakat menengah ke atas. Berikutnya, masalah dan kesempatan. Masalahnya terdapat keterbatasan alat dan waktu untuk menjalankan usaha. Kesempatannya, harga pasar dari produk sambiloto dan produk rosella sedang naik dikarenakan adanya khasiat yang dimiliki pada produk untuk kesehatan. Kemudian, angka selanjutnya terdapat sasaran pemasaran dan tujuan. Sasaran langsung ke konsumen, petani, dan pedagang di pasar tradisional. Tujuannya untuk mendapatkan banyak pelanggan serta produk yang dimiliki lebih banyak dikenal oleh orang secara luas. Kemudian strategi pemasaran. Mempromosikan produk ke media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Kemudian menjual produk secara online dan offline. Produk yang dijual secara online dapat melalui Shopee, Marketplace, dan Marketplace atau Facebook. Yang ketujuh, taktik pemasaran. Menjual produk secara langsung dan tidak langsung. Produk yang dijual secara langsung adalah dengan menjual ke konsumen secara langsung dan atau menjual ke petani, pedagang, dan pasar tradisional. Yang kedelapan, implementasi dan kontrol. Implementasi dengan melakukan evaluasi terhadap pemasaran yang telah dilakukan dan memperbaiki agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.
kontrol, mengecek produk yang dikiranya sudah tidak layak dijual dan menggantinya dengan produk yang masih baru. Kemudian langkah selanjutnya terdapat ringkasan usaha yang bernama Green Smart, merupakan usaha di bidang agribisnis, hortikultura, bidang biofarmaka dengan produk dari tanaman sambiloto dan tanaman rosella. Sambiloto tersebut dikeringkan menjadi simplicia kering, rosella dikeringkan untuk dibuat menjadi simplicia kering, dan teh rosella. Lampiran. Pada lampiran terdapat logo usaha Green Smart. Penutup. Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, adanya pemasaran usaha dari hasil panen tanaman sambiloto dan rosella dapat mencegah maupun mengobati penyakit pada tubuh manusia yang dapat dibuat menjadi minuman dari simplicia tanaman sambiloto dan rosella. Pemasaran produk belum sesuai dengan target yang telah direncanakan. Kemudian produk belum terlalu diserap oleh pasar. Oleh karena itu perlu ditindaklanjuti dengan memperbanyak promosi serta memperbanyak persediaan yang dibutuhkan konsumen terlebih dahulu. Sasaran sebaiknya kemasan dibuat lebih menarik lagi dengan menggunakan desain yang lebih baik dan menarik, serta kemasan yang digunakan adalah kemasan yang ramah lingkungan agar tidak menyebabkan pencemaran udara dan lingkungan. Namun modal usaha yang dimiliki masih sedikit, jadi kemungkinan besar membutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkan usaha supaya usaha dari produk tanaman sambiloto dan rosella lebih terserap pasar. Selanjutnya terdapat sistem informasi pemasaran. Pada sistem informasi pemasaran terdiri dari visi dan misi, produk, manfaat produk, serta informasi marketplace. Visi dan misinya. Visi menjadi bentuk usaha obat tradisional atau obat herbal dalam bentuk minuman dan olahan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Misinya yang pertama, mengembangkan produk dari bahan baku herbal, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pola hidup dengan obat tradisional bahan baku herbal. Yang ketiga, meningkatkan pembangunan pertanian. Dan yang terakhir, memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanaman memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Produknya terdapat simplicia sambiloto dengan harga 10.000 per kemasan. Yang kedua, simplicia rosella harganya 15.000 per kemasan, teh rosella 15.000 per kemasan, dan benih rosella 4.000 per kemasan. Manfaat produk. Simplicia sambiloto digunakan untuk membantu mencegah diabetes, membantu mencegah penyakit jantung, menyembuhkan pilek dan flu, membantu mencegah diabetes, membantu menyembuhkan infeksi, dan membantu menyembuhkan masalah pada sistem pencernaan. Pada simplicia rosella dapat mengobati gejala pilek, menurunkan tekanan darah tinggi, merangsang sistem kekebalan tubuh, mengatasi peradangan, meredakan demam, mengatasi susah buang air besar dan sembelit, memperlambat laju pertumbuhan sel kanker, serta mengobati penyakit jantung dan penyakit saraf. Pada teh rosella dapat menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga gula dalam darah, menurunkan kadar lemak, membantu menurunkan berat badan, mencegah kanker, melawan bakteri, serta sebagai sumber antioksidan. Sedangkan benih rosella dapat mengobati gejala pilek, menurunkan tekanan darah tinggi, mengatasi peradangan,
meredakan demam, mengatasi susah buang air besar atau sembelit, memperlambat laju pertumbuhan sel kanker, mengobati penyakit jantung dan penyakit saraf, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga gula dalam darah, menurunkan kadar lemak, mencegah kanker, melawan bakteri, dan sebagai sumber antioksidan. Informasi marketplace-nya terdapat di Blogger dan marketplace Facebook atau WA atau HP dengan nomor 085 701 888 435. Kemudian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran terdiri dari visi dan misi, produk, manfaat produk, informasi marketplace, dan kegiatan komunikasi pemasaran. Visi dan misi. Visinya menjadi bentuk usaha obat tradisional atau obat herbal dalam bentuk minuman dan olahan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan lingkungan. Misinya mengembangkan produk dari bahan baku herbal, menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan melalui pola hidup dengan obat tradisional bahan baku herbal, meningkatkan pembangunan pertanian, dan memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tanaman memiliki banyak khasiat untuk kesehatan. Produknya terdiri dari Simplicia Sambiloto, Simplicia Rosella, dan Teh Rosella, serta benih rosella. Manfaat produk Simplicia Sambiloto dapat digunakan untuk membantu mencegah diabetes, membantu mencegah penyakit jantung, menyembuhkan pilek dan flu, membantu mencegah diabetes, membantu menyembuhkan infeksi, dan membantu menyembuhkan masalah pada sistem pencernaan. Sedangkan produk Simplicia Rosella dapat mengobati gejala pilek, menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga sistem kekebalan tubuh, mengatasi peradangan. Produk Teh Rosella dapat digunakan untuk menurunkan tekanan darah tinggi, menjaga gula dalam darah, menurunkan kadar lemak, membantu menurunkan berat badan, mencegah kanker, melawan bakteri, dan sebagai sumber antioksidan. Benih rosella dapat digunakan untuk mengobati gejala pilek, menurunkan tekanan darah tinggi, merangsang sistem kekebalan tubuh, meredakan demam, mengatasi susah buang air besar atau sembelit, memperlambat laju pertumbuhan sel kanker, dan mengobati penyakit jantung serta penyakit saraf. Selanjutnya, kegiatan komunikasi pemasaran. Kegiatan melalui media sosial, yang pertama WhatsApp, yang kedua Facebook, yang ketiga Instagram. Kemudian melalui marketplace Facebook, Shopee, dan Lumoshop. Rencana mahasiswa mengkomunikasikan produknya ke masyarakat agar produknya dikenal di kalangan pelanggan dengan cara mengkomunikasikan secara langsung ke konsumen dan atau melalui online, serta melalui perantara orang lain yang mengkomunikasikan atau mengenalkan produk yang telah dibuat. Kemudian tahapan atau langkah mengembangkan komunikasi pemasaran usaha agribisnis dilakukan dengan mengidentifikasi audiens sasaran. Yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Yang ketiga, merancang pesan. Yang kelima, strategi komunikasi yang perlu diaplikasikan agar merek, produk, dan nama unit usaha akan selalu ada di benak pelanggan dan dipilih dapat dilakukan dengan membentuk identitas merek.
merek atau brand untuk menaungi produk agribisnis pada nama, logo, desain, identitas, makna, dan lain-lain. Profil merek. Merek adalah tanda yang digunakan oleh pengusaha pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal. Yang ketiga, terdapat strategi dalam membangun merek atau branding. Karena produk yang digunakan adalah tanaman hijau simplicia, hasil olahan berupa teh dan benihnya, maka dinamakan green smart. Arti dari green smart sendiri adalah pasar hijau dengan makna sudah mencakup keseluruhan produk yang telah dibuat dan akan dijalankan untuk usaha, kemudian melakukan kerjasama dengan perusahaan lain seperti dagang pasar dan petani serta perusahaan tanaman obat. Yang keenam, platform komunikasi pemasaran usaha agribisnis. Platformnya melalui promosi penjualan dengan membuat potongan harga, sedangkan pemasaran langsung dengan menggunakan katalog. Katalog adalah daftar produk atau barang yang dipasarkan. Kemudian copywriting. Pada copywriting terdapat logo untuk promosi di media sosial. Dengan logonya terdapat tulisan nomor 1, pilihan konsumen, produk pertanian, Green Smart Agriculture. 5 headline yang digunakan dapat juga dengan tanda sakit minum obat herbal. Yang kedua, mau sehat dan pintar, pilih jamu herbal Green Smart. Yang ketiga, produk pertanian nomor 1, pilihan konsumen. Yang keempat, mau obat herbal alami, pilih produk kami. Dan yang kelima, sehatkan harimu dengan minum jamu herbal. Website blogger tertera di link ini dan marketplace Facebook terdapat di Facebook. Pada blogger terdapat visi dan misi, pada usaha, produk, usaha, manfaat produk, dan informasi lebih lanjut tentang marketplace dan pemasarannya. Pelayanan penjualan dan purna jual. Pelayanan penjualan dengan pelayanan prima pada penjualan secara offline atau langsung. Pertama, dengan memberikan empati dan simpati kepada pelanggan. Yang kedua, menggunakan bahasa yang ramah atau sopan yang memberi senyuman pada saat melayani pelanggan. Dan yang ketiga, bertanggung jawab pada konsumen, memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan. Selanjutnya terdapat pelayanan prima pada penjualan secara online. Yang pertama, memberikan pelayanan gratis ongkos kirim. Yang kedua, memberikan diskon harga promo. Dan yang ketiga, memberikan katalog harga produk kepada calon pembeli. Setelah itu terdapat pelayanan purna jual pada penjualan secara offline atau langsung dan online. Yang pertama, memberikan jasa konsultasi untuk pembeli apabila produk tidak sesuai dengan harapan pembeli. Berikut adalah beberapa contoh naskah percakapan pelayanan. Yang pertama, apakah ada yang bisa dibantu? Yang kedua, produk ini sedang mengadakan promo, buruan dipesan sebelum kehabisan stok ya. Yang ketiga, bolehkah saya memberikan pemasaran produk untuk saudara?
Kemudian pada pemasaran produk usaha Green Smart Agriculture terdapat strategi pemasaran. Marketplace yang digunakan untuk memasarkan produk hasil panen tanaman Sambiloto dan Rosella adalah Marketplace Facebook dan Shopee. Marketplace Facebook dan Shopee merupakan marketplace yang bergerak pada bidang e-commerce. E-commerce merupakan perdagangan elektronik di internet atau dunia maya. Kemudian mengoptimalkan penggunaan marketplace dan promosi di media sosial secara optimal untuk mencapai target pasar yang lebih banyak lagi dan untuk mendapatkan pelanggan yang dapat melebihi dari pengeluaran modal awal. Cukup sekian presentasi dan penjelasan dari saya tentang pemasaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.